kalau Inkastar itu sebenarnya udah menikah dan ternyata udah punya anak. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Dan hari ini kita akan kembali menepati janji aku sama kalian kalau aku akan melanjutkan topik tentang Inkastar, tentang Bebop and Bibi, tentang K-Tiap tuh sampai setuntas-tuntasnya. Kali ini, episode kali ini tentang Inkastar dulu ya guys. Karena ini ada berita yang agak-agak menghebohkan dari konspirasi tentang Inkastar ini guys. Dimana guys, kalau Inkastar itu sebenarnya udah menikah dan ternyata udah punya anak. Ini wow banget gak sih guys? Jadi kita sebelum masuk ke dalam situ, kita akan membahas hal-hal yang benar-benar mencurigakan dulu ya guys. Nah, kita tahu ya guys, kalau misalkan Inkastar itu udah mulai nggak upload dan adiknya Milk Livy itu juga udah nggak upload, tapi mereka uploadnya malah di akun yang kecil yang bernama Christy Star. Dimana Christy Star itu merupakan akun kedua dari adiknya Inkastar, yaitu Christina guys. Justru dia itu malah upload di akun yang sepi. Nah, akunnya ini sekarang seperti seolah-olah menggambarkan diri mereka, dimana mereka itu kayak misterius banget. Kadang-kadang dia itu kayak bilang kalau yang dia kayak gini gitu guys. Terus sampai ntar sesuai dengan jengkalnya dia. Nah, kayak dia sering menggambarkan dirinya sendiri. Terus dia itu gambarnya ke foto yang kayak cewek di depan pagar, antara cewek itu lagi mau kabur atau cewek itu udah kabur. Jadi ada dua konspirasi, antara dia itu bilang kalau dia itu sebenarnya sudah kabur atau dia udah bebas, dia pengen kasih tahu kita, atau sebenarnya dia itu udah ada di depan pagar tapi ketangkap, jadi dia nggak jadi berhasil bebas gitu loh guys. Jadi itu masih ada perdebatan di bagian situ ya guys. Nah terus guys, juga lagi-lagi adiknya itu yang Inka ya guys, dia tuh sering banget kasih kode-kode, dimana Inka itu bilang kalau misalkan dia itu kasih simbol misalkan dia happy, tapi adiknya itu bilang kalau adiknya itu milihnya tuh yang kayak orang senyum tapi tuh pakai topeng, seolah-olah selama ini mereka itu senyum tapi dalamnya mereka nggak senyum, kayak pengen kasih tahu itu. Bahkan pas dia udah dapetin topeng tersebut, dia senyum gitu loh guys, pengen kasih tahu kalau misalnya dia sebenarnya nggak senyum gitu loh guys. Itu menurut aku sih agak kayak kode juga sih, soalnya kan dia kayak pengen kasih tahu kalau misalkan dia nggak baik-baik aja tapi dia bingung caranya kayak gimana. Nah terus juga di sini ada video pas Inka kayak dia itu pendek, terus adiknya pas Inka pendek terus adiknya lebih tinggi. Adiknya tuh kayak senang-senang aja, tapi pas Inkanya gede, adiknya itu kayak ketakutan banget. Itu benar-benar aneh sih menurut aku bikin video kayak gitu kalau nggak ada kodenya ya guys. Nah banyak orang yang menggambarkan kalau misalkan itu adalah simbol kalau misalkan si Inka itu atau si Christy Star pengen kasih tahu kalau mereka itu diculik sama orang yang memang bersosok besar gitu guys. Nah di sini nggak hanya itu aja ya guys. Ini kalau kali ini bukan cocok logi karena kali ini kelihatan banget di sini bibirnya mereka kayak luka gitu, tapi mereka lukanya dua-duanya. Apakah mereka itu disiksanya bersamaan gitu? Tapi kayak dipakein lip gloss supaya nggak terlihat, tapi tetap aja kayak kelihatan gitu loh guys. Menurut kalian gimana kalau yang ini? Nah, terus selanjutnya ya guys, di sini ada banyak kode-kode juga. Ketika dia kasih tutorial nari, dia tuh kayak menggambarkan dia itu benar-benar sakit, dia benar-benar minta tolong, bahkan dia minta orang untuk menelpon, mungkin menelpon polisi, bahkan dia sampai kayak ada tanda lambain tangan. Kalau itu bilang kalau itu adalah cuman tutorial menari aja, menurut aku agak nggak cocok. Itu tuh lebih kayak tutorial untuk kasih tahu story tentang pencupikan gitu loh guys. Jadi dia itu kayak kasih story tentang dirinya dia yang terjebak sekarang gitu loh guys, dan dia itu minta tolong. Tapi itu juga lagi-lagi masih konspirasi dari para netizen doang ya guys. Dan di sini bahkan ketika Christina itu lagi bikin video, dia itu kelihatan kayak tahan nafas. Tahan nafas gitu terus menunjuk ke simbol polisi. Ini tahan nafasnya kelihatan sih, kalian bisa lihat di sini. Kira-kira kenapa ya guys? Soalnya yang berani kasih simbol-simbol tuh selalu adiknya gitu loh guys. Sedangkan Inkastar tuh lebih kayak takut gitu. Setiap adiknya mulai ngadi-ngadi gitu, dia tuh kayak gitu loh matanya gitu loh guys. Ya nggak sih?
Nah, tapi ini adalah konspirasi yang terbaru tentang mereka. Banyak yang bilang kalau sebenarnya mereka itu baik-baik saja. Jadinya aku penasaran ya guys, karena aku merasa di TikTok itu nggak cukup untuk aku melihat semuanya. Akhirnya aku mendapatkan IG-nya dia nih guys. Sepertinya itu IG aslinya ya guys. Aku penasaran ke IG-nya dan ternyata dia itu tetap aktif di IG walaupun sampai Maret dia itu di TikTok udah nggak upload lagi. Nah, pas aku lihat IG-nya itu tuh kayak Inkastar itu nggak kenapa-napa gitu karena dia masih aktif post foto di situ gitu guys. Nah, terakhir itu dia upload di 17 Oktober, terus dia upload 12 Oktober. Pokoknya Oktober itu dia masih aktif aja kok. Cuman ya November Desember belum upload ya, wajar-wajar aja, aku juga jarang upload gitu guys. Nah, tapi banyak yang nanyain siapa sosok cowok di IG-nya Inkastar ini guys. Nah, ini yang bakal aku bahas ya guys. Pas aku buka fotonya, ada orang yang komen seperti ini, dia bilang kalau Inkastar itu nggak kenapa-napa, dia nggak post di akun TikToknya itu karena dia kehilangan akunnya, kayak nggak bisa masuk dan jadinya ya udah dia nggak post lagi. Tapi apakah mungkin adiknya juga tiba-tiba kehilangan akunnya? Apakah banyak yang report juga makanya dia pakai akun kedua? Tapi itu bisa jadi juga sih guys. Dan bahkan dibilang kalau dia itu udah married. Jadi kayak udah punya suami nih guys, tapi suaminya tuh nggak pernah kelihatan. Yang ada tiba-tiba sosok anak kecil, anak cowok nih guys, yang dia itu sering banget post terus dan bahkan ada highlightnya namanya Artemi atau Artemi, kalian bisa lihat di sini. Dan beda dari TikTok ya guys, IG-nya Inkastar itu kayak orang normal, dia ajak jalan-jalan anaknya, dia ajak anaknya main, bahkan dia ke konser, dia nonton bioskop yang nggak mungkin dilakuin sama orang yang lagi diculik atau disekap gitu guys. Tapi ada juga yang curiga sama dia ada foto pakai kayak penutup kelinci gitu, tapi kayak ada gembok gitu. Apakah itu sebuah pertanda? Tapi menurut aku itu bukan pertanda sih guys, karena menurut aku sebenarnya mungkin dia baik-baik aja, atau konspirasi kedua dia dibikin terlihat baik-baik saja di kehidupannya di IG gitu guys. Nah, terus dan lagi-lagi dia itu banyak banget foto sama Artemi tapi nggak ada suaminya. Atau aku nggak tahu Artemi itu anaknya atau enggak, tapi kemungkinan sepertinya anaknya. Nah, tapi kalau aku cari IG dari adiknya IG-nya itu di private guys. Aku juga bingung banget sih guys. Jadi sekarang ada dua konspirasi kalau misalkan apakah dia itu diculik tapi IG-nya terlihat dia tidak diculik, apakah IG-nya itu terkonsep untuk kesannya dia hidupnya memang nggak kenapa-napa gitu, apakah memang akunnya itu dia nggak ngepost karena akunnya hilang, tapi apa maksud semua kode-kode di dalam videonya gitu guys. Apakah memang untuk supaya jadi viral, supaya jadi terkenal, supaya apapun yang dia post itu jadi viral gitu guys. Nah, terus juga yang aneh kalau misalkan dia kenapa-napa, aku menemukan banyak banget sejumlah fans yang bisa foto sama Inkastar. Bahkan mereka itu bisa ketemu Inkastar dan Inkastar nggak kenapa-napa. Nggak mungkin dong kalau diculik ada fans bisa minta foto. Terus juga di sini dia itu terlihat kalau mereka itu lagi di Rusia, Inkastar dan Christina juga kayak bertemu dengan seseorang. Dan aku mendapatkan fotonya seperti ini. Kan nggak mungkin kayak lagi diculik kok bisa jumpa fans, itu aneh banget sih. So, menurut kamu gimana konspirasi Inkastar dan Christina ini? Apakah konspirasi ini udah selesai kalau mereka baik-baik saja? Atau kalian masih curiga dan pingin aku kulik lebih lanjut kalau misalkan menurut kalian enggak, ini pasti masih kenapa-napa? Coba kalian komen di bawah ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!